ولما نوبي شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومنامه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها، atau kama qala Rasulullah SAW. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini, malam ke-28 lah daripada bulan Syawal, di penghujung bulan Syawal 1443 Hijriah, kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 1 bulan lebih kita pada pertemuan, ternyata yang pasnya di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan umur dan kesehatan, nikmat Islam dan iman, sehingga kita dapat kembali berkumpul. Dan semoga selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman, dan nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, terutama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang mana ajar Nabi Muhammad SAW, siapa yang cinta kepada Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah lah yang cinta kepada seseorang tersebut. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini, karena sudah diberitakan bahwa malam ini akan dibacakan manaqib Sayyidah Khadijah, dan kita datang pada malam hari ini merupakan bukti bahwa kita cinta kepada Sayyidah Khadijah dan akan mendapat cinta daripada Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya namanya cinta itu kalau sudah dipadakan, harus diungkapkan bukti aja. Jadi kalau seseorang itu ditanyakan orang, ikam cintalah lawan Allah, ikam cintalah lawan Rasulullah, bila dijawabnya ada, kafir sudah. Tapi bila dijawabnya cinta, bujur kada, sesuai kada. Ya kalah. Kucing kurus mandi di papan, mandi di papan si kayu. Jadi badan kurus bukan kadang makan, tapi memikirkan nurnya mandi ke sana. Orang yang mahabbah itu sudah makan syauq namanya. Marahnya Habib Syauqi, Pak. Syauqi itu kan syauq. Mana orang ini nah. Ini tempat sudah disediakan modelnya. Syauq itu rindu. Jadi di atas mahabbah itu syauq namanya gitu. Jadi sesudah mahabbah di atas lagi namanya syauq. Ada rasa perasaan karindangan bahasa kitanya. Dan orang karindangan ini sebenarnya walaupun orangnya bertambah bisa kada hilang juga gitu. Ajar asyik kata. Laisa fil 'ishqi, laisa fil 'ishqi, 'ishqi dawa. Orang yang karindangan itu ada dulutnya. Fahtasib aqlan, akal hilang. Fahtasib aqlan wala awak ada aja. Ada hilang kada dulunya, akal ada. Akal kada ada tapi awak ada. Awak ada aja, akal kada ada. Itu memang sudah merasa syauq lawan asyik tuh deh. Apalagi yang diasyikinya Rasulullah. Atau apa lagi tuh? Orang asyik bajikir atau apa? Nah itulah orang-orang yang jatuh cinta yang dibenarkan lah. Nah buktinya, sebuting di antara buktinya adalah antara Qais lawan Laila. Nah itu buktinya jangan dulu tuh. Jadi orang mengaku cinta, samalah lawan Qais. Lamun sama, ayo kamu ngawat cinta. Kayak apa keadaan Qais ketika jatuh cinta lawan Laila? Nah lupa makan, lupa tidur, awak bos.
Nah itu juga lah ya. Jadi nang lagu Juli Iskandar itu salah itu lah. Tahu itu belum lagunya itu. Tapi harus banyaknya bang kita maklum aja itu. Ada kan bisanya artinya si KS itu orangnya susah, si Laila itu sugi karena itu sama-sama kaya, sama-sama saudagar. Nah itu kan bahasa itu ya asalnya bahasa Arab, kemudian dibahasakan ke bahasa Inggris. Nah ya namanya Romeo and Juliet kan juga. Ada kisah tuh nyadur daripada Qais bin Mulawah ini lawan Laila. Karena dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, hanya ke bahasa Indonesia berlalu Laila filmnya. Naskahnya lain sudah. Nah, bahasa Arabnya kayak bahasa ini kangkut aja tuh nang bunyi lo kada bunyi lain bahasa Arabnya. Nang bunyi apa ngarannya jaruk bulat. Nang kada bunyi bang pusat. Ujian Nabi tidak pusat hukum valian sarif. Bila kita tuh bakantuk di tengah-tengah sok saat sembahyang, rasa sudahnya memang bakantuk, tapi kada berbunyi. Jangan dirasakan berdiam Allahu Akbar aja. Punya ada batalnya, ada bodoh maksudnya. Kemudian di dalam manaqib Sayyidah Khadijah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abduh Al-Yamani, orang Yaman cuman pindah ke Mekah. Ini langka banget nih teh. Jadi jarang orang bisa kita ini. Ulin gemulian di ngarit carinya itu aja dah. Tulisannya gitu burung-burung nah. Faqad kharajat an baitiha rafi'i wa maqamiha al-mani'. Dan Sayyidah Khadijah ketika bersuami dengan Nabi Muhammad SAW, sidin rela keluar daripada rumahnya. Kayak rumahnya asalnya mewahnya, wa maqamiha al-mani', padahal makamnya unggul. Wa dakhalat ma'ahu sya'id. Nah, sampai-sampai Sayyidah Khadijah pernah diasingkan ya kalau berapa? 3 tahun. Fakanat min jumlatil muhasirin walam tubali bisinniha allati qarabat ala sittin. Pernah Sidin berjuang gitu untuk Islam walaupun umur Sidin hampir 60 tahun. Waliyah fi nusrati sayyidil mursalin, untuk membantu agama Nabi Muhammad SAW walau sudah tua. Mutaba'atihi wa radiyat bil hayatil khashnah. Sidin ridha dengan kehidupan yang kasar, al-qasiyah, yang keras. Nabi Muhammad itu musuhi. Dan jadi ada ulama dirantau dengan tuan guru Tuhan. Dan Sidin itu pun lawasnya berkhadam dengan guru sakumbau dah. Jadi Sidin lamun kita pun hidup mun hendak meniru Nabi Muhammad kayak zaman Nabi Muhammad. Ada gangguan ada. Bahkan patah rubaiyah gigi Rasulullah, bahkan berdarah Sidin. Mun desa memang mutabah itu kisahnya. Mun aman-aman aja, nyaman aja, kada ada dipikirkan, kada ada gangguan apa-apa, hati-hati tak. Kalau rojongan jangan sama kebaik lah. Kalau lanjuran, sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Kami rojong ya Allah Taala nangnya kada sadar. Nang dikira nang itu nang iya padahal kada. Jadi jadi orang kata kata-katanya bila lamun kita hidup nih kada ada masalah, kita kada sukses tak. Gimana kita punya tanda itu? Itu tak. Karena memang kita ini pada dasarnya laqad khalaqnal insan fi kabad. Kita ini dijadikan sebagai manusia memang di dalam kesusahan terus. Yang paling banyak kesusahan siapa? Nabi Muhammad. Tapi yang paling banyak tersenyum adalah Nabi Muhammad. Adalah mengungkai kesedihan kada ada. Ini sahabat dia kisahnya Abu Bakar Siddiq ya Allah lawan Umar bin Khattab. Keluar pada rumah, padahal harinya panas benar, harusnya itu di dalam rumah aja kisahnya. Kenapa jadi berkunjung keluar? Kalau ada makanan, lapar kalau di rumah aja kalau ada berapa makanan, keluar pun kalau ada ya apa? Ini kayak gini lah. Begadang malam kan? Ambil makan nggak ada. Jadi coba bang berjalan sama pasar situ. Kalau ada makanan apa nggak di tengah jalan? Kayaknya ada jualnya plastik, hilang. Dijapai panas. Dia nasi kerja, seorang aja kan. Gimana kamu lihat kisah tuh? Kalau kisah pun benar dia benar. Ya abang mau kisah apa kan? Ini menjadi mengarang begadang nanti kalau lapar berjalan pengarang pasar sekalinya ada di tengah jalan pas ekornya jurang dijapai panas seorangannya.
tahian nasi gajah, tahin kan. Tinggal apa ya? Kalau lapar beli di bawah, tahin nasi, tahin kan. Sampai beli sekali lagi tuh, tahin nasi jadi buka ya sekali tahin kamu gitu. Padahal seorang tuh ada dalam siapa kawan aja di nabel lah, begadang tak. Kalau begadang silakan jangan rumah begadang kalau cuman ada kebaikannya. Tangan sokin kita koyan. Kita dulu pada sudah pikir tahu ada datang gitu. Kan tahu yang ada dan juga. Syauqi ila dalil habibi Muhammad. Rindu apa? Dalil habib. Ini berarti anak Madinah kan. Ibak ke Madinah ya. Kita udah ada. Yang ada duitnya dapat saja pun. Ada duitnya tapi asal bulan kan ada gitu. Kita paksa aja. Tapi ibak ya. Wadaqat mararatul ju' wal 'atash. Nah, dan Sidin merasakan hajat. Kepahitan ketika lapar dan haus. Itu Bang. Zaman sahabat itu memang biasalah ada ngarannya ashabus suffah. Alhamdulillah pernah ke Madinah itu. Nah di Madinah itu ya kalau ada ngarannya di akhir daripada Masjid Nabawi nang asli bahari atau Raudhah tuh. Itu ada tempat nang tinggi mungkin samitir kalau lah naiknya tuh berpanggung. Nah disitulah biar dari tempatnya oleh ashabus suffah. Siapa imamnya? Abu Hurairah ketuanya. Dan kadang-kadang hitungannya ada sampai 70 sampai ratusan. Siapa yang memberi makan itu? Rasulullah. Jadi satu sisi Nabi Muhammad itu sugih, kenapa? Karena kau memberi makan orang. Tapi satu sisi lainnya apa? Iya nang kisah nang berdua tadi Abu Bakar nomor tadi. Pertama Nabi Muhammad juga, jadi Nabi Muhammad apa? Jadi kita bakal keluar nih. Padahal harinya panas. Ini hawa panas harusnya di rumah aja. Nah jangan berdua kisahnya kami lapar Nabi Muhammad jadi keluar kalau ada makanan. Jadi jarang makan apa? Biar keluar jalan Rasulullah nih sama aku lapar juga. Nah, jadi orang Bahari memang biasa aja berlapar tuh lapar, apalagi di zaman Nabi Muhammad biasa lapar. Dan kita nih ini sedikit lapar, tapi waktu makan nggak pilih waktunya, itu kan ada lapar lagi. Menbujur lapar tuh BP sandal capal, sandal nipon, sandal jepit tuh dicatak, diracak-racak, dipulai lawan gula abang, rumah nyamannya. Gitu bujur lapar katanya. Lamak nih. Dan kehausan. Pakai pala yang ikut tarikh hilalan lima qamiha. Bagaimana sejarah anak berhenti mencatat catatan dengan tinta emasnya tentang Sayyidah Khadijah. Kayak anak berhenti banyaknya kebaikan Sayyidah Khadijah tadi. Anggesan kita tak. Jadi wajar kita ini saban bulan mengingat-ingat akan kisah Sayyidah Khadijah. Dan insya Allah kalau kada asal istiqamah aja tak insya Allah kita sampai ke makam Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah ulun dilubur terberut. Nang tukang masaknya namanya tuh. Jadi kita ini baca mun kada tukang masak belum tentu jadi. Makanya ulun di rumah itulah bilanya jarulun pabila dan tukang masak begitu ada gitu. Pabila jalan aina aja punya malam kada kawa aja punya aina tak. Bujur ya kada kelihatan di background aja nih. Itu orang iyanya. Di kita bang itu tahun di luar daerah luar tuh artinya bisa aja ada pemakanan yang lah. Tahun ini pemakanan nyokin kalau tupan aja bang piring lagi aja nih. Sekarang ada ada pemakanan maksudnya yang lah. Anggasan Sayyidah Khadijah tak. Karena pengorbanan Sayyidah Khadijah tuh lawan agama Islam kita. Wa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kanat zatu sya'nin wa fadlin fi qaumiha fa urifat bi tahira. Sayyidah Khadijah itu sangat memiliki ketinggian makamnya
di tengah-tengah kaumnya, sampai Sidin itu digelar dengan Thahirah, Sayyidut Thahirah, suci. Karena Sidin karena mau umpat lawan gawian orang-orang jahiliyah balik. Di antaranya apa? Nah, di situ orang mengadakan hiburan, dan di situ tari-tarian macam-macamnya, khamar di situ ya juga. Laqad hafizahullah min arjasil jahiliyah, dan beliau dijaga Allah Ta'ala, Sayyidah Khadijah tadi, daripada kelakuan yang kotor daripada orang-orang jahiliyah. Wa kana tash'uru bi qalaqin wa 'adami qana'atin bi ibadatil asnam, dan beliau memang ada sedikit merasa kepingin mengibadati asnam, berhala. Nah, padahal kan berhala itu dahulunya di sisi Baitullah itu bersusun. Nah, di situ anak Tuhan mana memilihnya. Cuman yang lucunya aja Sayyidina Umar yang dijadikan Tuhan nih. Oh ya, lapar kan? Ditatak batisnya, dimasak, dimakan. Jadi Tuhan kalau dimakan lucu Allah. Kisah Sayyidina Umar waktu Rasulullah bertakun, ya sahabat siapa yang sanggup membuat aku tertawa? Ujar Sayyidina Umar, ulun Rasulullah. Apa kisahnya? Ya, kisah tadi. Berhala untuk disembah, disembayangi, sekalinya ditatap, dimakan. Tertawa Nabi Muhammad. Tapi tertawanya Nabi Muhammad itu kadang mau mengalangkan. Sayyidud dihqud tabassum. Nabi itu bilanya tertawa paling sampai di sini kelihatan nih. Nah, pengarnya kayak sebelum Abdurrahman gigi, apa nggak dengar bahasanya? Kalau di sini kan sana yang mulia. Ada susunan gigi kita nih, 6 kalau ada salah. Ke kanan 6, kiri 6. Nah, paling banyak dan paling dalamnya Abdurrahman sebenarnya. Orang belajar nasar juga tahu tak? 4 asal keluar huruf tak? Makanya gigi 2 ini perlu benar gitu ya. Pengarnya sana yang mulia. Karena beberapa huruf di sini ada. Di antaranya kalau di surat Fatihah itu ada huruf di sini tidak. Jadi ujung lidah, tarful lisan disentuhkan dengan sana yang mulia ujungnya. Dha. Kalau ini kan ada, kenapa jadi imam? Ya Pak. Tawa aja mau mencari gigi palsu aja Bang. Di mana Cina. Untung pasang habis selesai kan bayar di KW Cina. Jadi Cina kamera sini kasih ini kenapa? Ini duit palsu aja Cina. Ujarnya nang dipasang gigi ini kan palsu juga kalau. Jadi bayar lawan duit palsu juga. Kemudian walihada kanat talja'u ila bin ammiha Waraqah bin Nawfal tas'aluhu wa tasbutuhu qalqaha wa hayrataha. Nah, bilanya Sidin ada kebimbangan, datanglah kepada paman Sidin yang bernama Waraqah bin Nawfal. Ini ahli kitab jelas. Jadi tahu benar tentang Nabi Muhammad, tahu benar ini agama sebelum Nabi Muhammad membawakan. Nah, jadi di kitabnya itu ada tulisannya itu, bahkan jarnya tulisannya Kamunikam Khadijah jar Waraqah bin Nawfal nih hendak tahu siapa laki kam terakhir nih karena laki nang kisah akhir zaman nih karena ikam anda kina tulisan ini tulisan karena anda di bawah bentar bila ikam guring karena melihat dalam mimpi melihat rupanya melihat dan namanya tahu. Makanya sebelum kenal Nabi Muhammad sudah tahu orang yang kayak apa. Itu apakah pula bacaan itu lah? Makanya tahu nang jomblo lagi nih. Tahu nang jaga gini, nyaka ada dia tapi dia mimpi ya tuan. Sampai mati tuan begini tuh. Ya pesen. Pesen pulang nih. Hari mana hari nih? Mauan kan? Mau. Usia kayak dua di mimpi ya begini. Jar Waraqah bin Nawfal adalah jakanya Muhammadnya jar aku nih hidup sampai ikam ini dibangkitkan Allah Ta'ala. Maksud dibangkitkan itu jadi Rasul. Nabi itu Nabi Muhammad mulai belum Nabi Adam sudah Nabi adalah. Jadi jangan salah kaprah karena Nabi Muhammad itu dijadikan Nabi memang sebelum Nabi Adam sudah ada. Kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Kemudian yang diutusnya itu ya jadi Rasul. Ketika umur 40 adalah. Jakanya aku nih jangan Muhammadnya jari Waraqah bin Nawfal berumur sampai dibangkitkan aku yang membela kamu. Waraqah bin Nawfal tapi sampai meninggal Waraqah bin Nawfal.
kalau ada salah buta akhirnya ke Waraq bin Nawfal, tapi di satu kisah ada. Nasya'at Sayyidah Khadijah fi baitin thayyibin wa bai'atin karimatin fa bayyanat ahluha min araqi buyuti Quraisy wa 'alaha nasaban wa sara'an wa jahatan. Dan beliau Sayyidah Khadijah itu hidup di tengah-tengah kehidupan yang baik, yang mulia. Kemudian di dalam rumah, salah satunya di situ ada rumah daripada orang-orang Quraisy Allahumma dan tinggi derajat nasaban, derajat sidin tinggi dan sidin kaya sugih itu asalnya tawajahatan dan berwibawa. Banyak adalah dagangan unta Sayyidah Khadijah dahulu itu memang sugih benar. Di antara orang yang saudagar kaya di kota Makkah itu adalah Sayyidah Khadijah. Kalau di mana kita itu sampai rumah Sayyidah Khadijah itu dia muat penduduk Makkah tuh nggak? Oh ya pokoknya lah. Di rumah bus binuang ya muat nasa binuangan kira-kira tuh ada muat kalau lah ini waqad uridat radhiyallahu anha qabla 'amil fil bi 15 sanatan, dan beliau dilahirkan sebelum terjadinya penyerangan daripada pasukan gajah Abraha halayala. Sebelum itu berapa? 15 tahun. Itu tahu aja kisah itu masyhur aja udah. Abraha. Ujar Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad. Mana gembalaan kok lawan Abraha? Ujar Abraha. Kenapa memang ngurus gembalaan? Aku ini sedang menyerang Baitullah, ini rumah ibadat bubun kamu nih. Kenapa gembala peduli kah? Ujarnya Abdul Muttalib, kayaknya Nabi Muhammad urusan Baitullah itu urusan Allah dan urusan kok. Itu mana tahu rasanya itu ditangis ya. Mabar juga ya. Jadi agama kita nih lah, seandainya ada anak mengganggu, itu Nabi Ibrahim yang turun. Karena abah kita di bidang agama adalah Nabi Ibrahim. Wa Ibrahimul Khalilu Habib. Makanya kita ini banyak menyadur agama Nabi Ibrahim. Makanya sampai ibadah haji itu bilang berataan Nabi Ibrahim. Ibadah manasik haji lah. Di antara agama yang dibawa Nabi Ibrahim itu apa? Basunat, basupit. Ini mau berapa Nabi Ibrahim itu lah? Benar, lu barangnya Ibrahim? Ya pikir Allah Ta'ala sunat. Makanya Nabi Ibrahim itu sampai bergelar Khalilur Rahman itu kan berpikir atau mencari lading yang ada biar ada. Apa yang ada? Misalnya 3 ada kapak gitu kan. Di kancang ini kapak pakai dia pas menatapnya. Pakai sampai 3 kali. Ada tumbuh lagi. Di antaranya apa lagi? Dibinin baru bangsa. Itu diketik dimulai Nabi Ibrahim itu. Banyak lagi tadi. Apalagi manasik gitu, berataan, bilang hampir berataan itu adalah ibadahnya Nabi Ibrahim atau istrinya dan anaknya Nabi Ismail AS. Banyak menyadur situ. Kemudian kita sebelum meninggal dunia sampai disampaikan kepada Baitullah, sampai kepada makam Rasulullah. Amin. Rame orang lama pulang. Abuha Khuwailid ibnu Asad ibn Abdul Uzza akhun li Abdi Manaf. Adapun Abbasidin bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, saudaranya Abdul Manaf. Wa ummuha Fatimah bintu Zaidah wa ummu Fatimah hiya Halah bintu Abdul Manaf. Jadi antara abah dan mamanya Sayyidah Khadijah itu ada hubungan keluarga juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyata keluarga Quraisy juga. Tazawwajat hadis Sayyidah Khadijah al-Jalilah bi Rasulullah SAW wa hiya ibnatu 40 sanah. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Rasulullah itu berumur 40 tahun. Jadi jangan dikira dia siapa yang menyambut jangan dikira itu ini kada. Orangnya masih kanjang, masih bungas lagi. Buktinya bungas itu apa? Waktu itulah kisahnya berdatang Abu Jahal lawan Abu Sufyan. Orang yang jago-jago, orang yang harap-harap di Quraisy itu diterima Khadijah lah, ada. Karena Sayyidah Khadijah tahu cagar jadi
laki terakhirnya Nabi akhir zaman, orangnya sudah tahu dari mana tahu dan rupanya tahu juga. Abu Jahal lain rupanya. Siapa Abu Jahal? Ammar bin Hisham. Tapi digelar oleh kaumnya Abul Hakam. Kita benar ya manggil dari Abu Jahal. Bukan kita, partai kita nih. Partai bukannya Abul Hakam, orang yang sangat bijaksana. Apa ini sesambutan itu ya Allah. Cibung ya apa sambutan gitu. Itu mana bina maka kawanannya lain pulang kok. Bisa sambutan. Kemudian nang melamar siapa bilang? Abu Sufyan. Siapa anak Abu Sufyan? Muawiyah. Bin Abi Sufyan. Anak lagi siapa? Dia Nabi Muhammad. Yazid la Tazid. Muhammad Al-Kahfi. Beneran. Kata Jazidin ada kitab syarahnya Al-Yaqutun Nafis. Perhatikan ini. Sudah lain ini. Jadi kalau pengarangnya Al-Yaqutun Nafis kan memang Ahlussunnah sudah kasihnya lain. Asal referensi itu mah belum bisa gitu kan. Di sini semalam ada yang di Masjid kami itu raya. Jadi jauh. Kami itu waktu itu Sorwan. Setelah turun di Masjid Sorwan ada di situ ada semangka gitu. Dan itu semangka memang buah kesukaan Nabi Muhammad. Di antara buah-buah kesukaan Nabi Muhammad adalah semangka. Bitih bahasa Arabnya. Tapi sahabat Bahari dibiarkan doa Imam makan itu. Kenapa? Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal kalau di dalam kitab Ummul Barahin syarah ada soknya tuh, sampai Ahmad bin Hanbal pun kada Imam makan itu. Kenapa? Padahalnya ternyata buah kesukaan Nabi Muhammad. Ya, orang Bahari itu zaman sahabat itu bila disukai Nabi, suka akan dia. Di antara buah kesukaan Nabi Muhammad apa? Walau hari-hari makan Allah gitu. Enggak ada tahu kan bisa. Sudah tahu nah ini kesukaan Nabi lain tuh. Ada kuning aja kan. Labu, ya kalau labu. Jadi sampai sahabat, sampai kalau ada salah Imam Abu Hanifah pun kada wani makan buah semangka. Kenapa? Karena kada tahu cara memakan buah semangka itu ada tahu. Kayak apa Nabi Muhammad memakan kada tahu. Saking mutabahnya dengan Nabi Muhammad tuh. Sekalinya ada dijadikan sekali situ. Sekalinya makannya lagi itu aja kayak ini karatan semangka, ini racakan semangka. Tapi kan semangka itu bulat yang lah. Dimakan Nabi sebelah kanan dulu jar habis kanan, kemudian dibalik Nabi. Kada jadi kiri lagi kanan terus yang dimakan Nabi. Cuman masalahnya saat ini semangka itu racakannya kayak ini nah. Lintas ngalih. Bapak kawan kiran gitu. Langsung ditangkeng. Jadi ini dibinin aja lagi kuncinya teh. Menandang mutabah. Jadi cara memakannya racakan itu tadi. Cuman benar banget. Itu orang-orang Mesir sama jurusan. Dengan Syekh siapa tuh? Dulu tuh bertahun ya, dulu mau sih ada tahu di mana juga kitabnya itu. Puluh kira di fikih, puluh kira di tarikh, di sejarah, di Syama'il Muhammadiyah. Sakalnya di tauhid adanya aneh aja kira kitabnya. Dikira tuh di sejarah Nabi Muhammad sirah Nabi sangat ada. Bainama kana huwa fil khamisa wa 20. Nah Nabi Muhammad berumur dengan Sayyidah Khadijah tadi umur sidin 25 tahun. Wa kanat qad raghibat fi zuwaj bihi ba'da ma 'alimat min akhbari fadlihi wa amanatihi wa barakatihi. Dan memang Sayyidah Khadijah memang senang gembira butir kawin lawan Rasulullah. Wa ma akhbaraha bi gulamuha Maisarah. Dan apa-apa lagi yang dikabarkan dengan keistimewaan Nabi Muhammad, kelebihan Nabi Muhammad ketika di perjalanan menuju Syam, makin gembira bima syahadahu fi rihlatihi ma'ahu fi tijaratihi ila Syam, ketika berdagang ke negeri Syam, wa ri'ayatillah subhanahu wa ta'ala lahu, dan itu sudah dijaga Allah Ta'ala. Melihat itu awan yang dimana-mana miringi Rasulullah, di sebelah kanan ini malaikat, sebelah kiri malaikat. Jadi selamat Nabi. Makanya di dalam Quran itu disebutkan Nabi itu kada pernah Nabi itu tidak bakal mati dibunuh. Apa kata Nabi Quran dia? Lupa tadi ingat enggak? Ini asalnya Nabi itu adalah badiking gitu. Di antara diking Nabi Muhammad itu Sayyidina Ali.
Makanya di Raudhah itu ada tihang teh namanya Ustuwanatul Haris. Tihang itu biasa Sayyidina Ali jaga. Ada pulang tiang delegasi Ustuwanatul Wufud di susu belanya. Makanya sasaran tiang delegasi. Nah, karena ada utusan kerajaan di mana. Nah, ada tiang Ustuwanatul Haris Sayyidina Ali tadi. Disitulah pintu Nabi Muhammad keluar masuk Madinah. Masjid lawan rumahnya Sayyidah Aisyah. Ujar Allah Ta'ala, jika Muhammadnya kujamin kada bakalan mati dibunuh. Nah mulai itulah Nabi Muhammad kada bedikim lagi. Ini Qurannya nah. Sebenarnya bedikim. Tapi bagusnya apa kalau di kitab-kitab tuh kita ini kemana-mana bedikim lah. Ternyata dulu kita mati ada yang membawakan duit. Apalagi di pemjunan. Banyak mati di pemjunan nih. Ada satu berdua gitu. Maka seorang kan pulang menang di bawah orang mati nyamuk sadu yo adanya nyaman jadi paling kira mau dipukuli orang lain ada daun buah kalau untuk kita sengaja mobil untuk ada bangaran jadi orang ada pinando nggak dipukuli orang nggak belikannya cara makanya macam-macam kita sambut kita polisian orang saring dia nih orang belikannya tapi dia burunginan dengan bang menurut buru sambinan pak mobil ini mau bawa pipen nang apa dua baris dudukannya tadi dikira orang banyak padahal sama berduanya paling orang banyak orang mobil harus kita berdua yang paling orang paling gampang saja tapi insya Allah kalau kita menjaga kata-kata kalau kita menjaga pembawaan kita insya Allah sama saja ujar guru walang gue ingat benar nyesidin baca nama dia pulau perampok jalan itu soalnya kok gue bujur ya sambung orang itu orang kendara dia nih orang nah jadi dia mah bela diri nggak ada beparang nggak ada tapi di sini aku yakin modal takwa aja kebanyakan keluar pinando salaman jam tangan selamat ada jadian di rampok orang ya pinando nyepanya pak rampok nih rampok ini takutan itu tuan guru tuh makanya tuan rampok nggak ada tahu tuan guru bisa dihantuknya juga kemudian wa kana qad taqaddama li khidbatiha katsirun min asyrari Quraisy dan sebelumnya nih pernah beberapa orang daripada pemuka Quraisy melamar Sayyidah Khadijah. Katsirun banyak. Ada Abu Jahal lawan Ibnu Abu Sufyan-nya ada banyak bukan pemuka Quraisy min asyrari Quraisy. Jadi kan orang Quraisy biasa aja. Quraisy itu sudah suku yang luar biasa tuh lah. Apalagi memang asyrafnya. Walafadat dzalika bi'iba'in wa syamamin. Sakalnya Sayyidah Khadijah menolak dari lamaran tersebut, tapi dengan diibain dengan sopan Pak. Ada yang kasar kan. Menolak binian menolak lalakian melamar hati-hati. Ini cinta ditolak. Kalau satu bertindak dengan sampai kata ada beda kira ini. Alhamdulillah jalan kita. Kalau di daerah rantau ini para saulun tuan guru paling disambat di orang paling kencang. Ada bisa sampai di tawak orang, bisa ulang aja bisa tawak orang, paling disambat di orang. Udah, paling gauin mungkin sampai jam yang penting. Dan memang kayak itu juga, memang mulai berhari sampai wah ini Nabi Muhammad disambat di orangnya. Jadi kenapa panjang dilayani? Biar pahala kita, dosa kita diambil itu enggak? Kan apalagi mau sampai keluar kok pada orang-orang rumah. Rahatan cara mah kayak gitu ada nang kalau ada salah guru saya jadi gitu jadi di bawah guru saya itu ceramah kan apa lah bukan hantu tuh main nanti kita kan ada paling dari itu ya paling nyampe itu paling kencang latihan ya untuk orang latihan wa aradallahu lahal khairat wal fadla dan Allah Ta'ala sekalinya menghendaki untuk Sayyidah Khadijah itu kebaikan dan karunia. Fakana dzalika zuwaj al-mubarak al-maimun dan pernikahan itulah nang berberkat dan maimun beruntung. Makanya bilanya tuntung qabil tu nikahaha wa tazwijah bil mahil mazkur barakallahu itu. Udah kamu orang kampung itu tadi aja kok terima nikah dan kawinnya anak gitu. Yang di luar orang itu. Unang di dalamnya ada banyak juga. Ini kandang anak jarang.
Gada barakallah, mudahan berberkat. Soalnya berberkat itu. Apa arti berkat? Ziyadatul khair fil khair. Untung makan makanan kita sapiin kanyang mereka pun. Sekali disanggup orang plastik. Nah, nang sapalas itu berkatnya. Ujian orang kampung dipakai barakat. Padahal itu ngelontok itu dipilih sebagai syarat. Ziyadatul khair, untung makan apa? Dapat barakat apa? Tapi sapalih aja pamula. Jangan mahadang baratan kan baru dibulik. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengari, baik itu daripada pembacaan Ratibul Haddad dan pembacaan Qasidah Burdah, salawat kepada Rasulullah dan sedikit manakib daripada Sayyidah Khadijah, dan di situ ada pujian-pujian terhadap Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat cinta daripada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan segala hajat kita dunia akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala tilka niyat wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.